Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yusafir Dasboki, Menteri Indo Mahasiswa 2018-210-421. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pengendalian. Apa itu skenario pengendalian? Pengertian skenario pengendalian adalah alternatif yang bisa diambil berupa langkah-langkah perusahaan apabila terjadi penyimpangan pada saat mengimplementasikan anggaran dalam satu periode yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu ada apa saja informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah satu, analisis sensitivitas dengan menggunakan analisis break even point untuk membutuhkan informasi. Contoh pembuatan langkah-langkah dalam analisis yang pertama itu menghitung break even point awal berdasarkan anggaran yang telah disusun. Lalu yang kedua, menentukan skenario penyimpangan anggaran dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akbar Kurniawan, NIM 2018-210-494. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan analisis break-even point atau BEP. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi penjualan. Pengertian analisis break-even point atau BEP adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut cost profit volume analysis. Break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan. Bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, analisis break-even sering digunakan dalam hal lain, misalnya dalam analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba, struktur biaya tetap dan variabel, kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya, dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Lalu dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu manajer dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual, persatuan, produksi minimal, mendesain produk, dan lainnya. Dalam penentuan titik impas perlu diketahui terlebih dulu hal-hal di bawah agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode, kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Lalu selanjutnya, manfaat dan kegunaan analisis break-even atau titik impas. Analisis break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, lalu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi,
Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh, analisis break-even point ini selain digunakan untuk menganalisis pada unit berapa atau pada omset penjualan berapa, perusahaan tidak menderita rugi dan tidak menerima keuntungan. Nah, ini ada menurut Sutrisno dalam buku manajemen keuangan, teori, konsep, dan aplikasi. Dia menjelaskan ada beberapa manfaat yang lain yang bisa diambil dengan menggunakan konsep break-even point, yaitu perencanaan penjualan atau produksi. Pada setiap awal periode, perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Rencana produksi dan penjualan bisa direncanakan dengan menggunakan konsep break-even point. Perencanaan harga jual normal. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan adalah menentukan harga jual. Harga jual merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Lalu, perencanaan metode produksi. Analisis break-even point ini juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi. Lalu, titik tutup pabrik. Apabila kondisi perusahaan sudah menunjukkan biaya total melebihi penjualan totalnya, yang artinya bahwa perusahaan beroperasi di bawah titik break-even, apakah perusahaan sebaiknya ditutup atau tetap dipertahankan? Baik, presentasi dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Arum Sania dengan NIM 2018210607. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis biaya berdasarkan break-even atau titik impas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh, ada biaya sewa, depresiasi, bunga. Yang ketiga ada semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi. Yang kedua ada asumsi yang digunakan dalam break-even point. Mudah tidaknya perhitungan atau penutupan titik break-even point tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan memaparkan asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point adalah sebagai berikut. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan tetap berubah-ubah. Analisis break-even dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu. Oleh sebab itu, bagi analis perlu diketahui bahwa analisis break-even mempunyai limitasi-limitasi tertentu, yaitu fixed cost harus
haruslah konstan selama periode atau range of quote tertentu. Variabel cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Sales mix adalah konstan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Arif Balevi, NIM 2018-21077. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan break-even point. Asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataan harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. Asumsi terhadap cost, penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan biaya tetap tidak harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya. Nah, dengan demikian juga perhitungannya biaya variabel per unit ini juga akan dapat dipengaruhi perubahan ini, yaitu yang pertama ada perubahan jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis, yang kedua ada biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas, dan yang terakhir ada biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Namun begitu, asumsi-asumsi terhadap analisis titik impas seperti asumsi terhadap biaya yang dianggap tetap, kapasitas produksi serta tingkat penjualan dengan jumlah dan harga yang juga diasumsikan tetap, maupun biaya variabel yang diasumsikan berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Nah, perlu dilakukan karena untuk dapat membuat suatu model analisis, mau tidak mau perlu adanya asumsi yang mendasari perhitungan tersebut. Nah, agar perhitungan yang dilakukan dapat menghasilkan hal-hal yang ingin kita prediksi, kelemahan-kelemahan yang terjadi merupakan resiko dari prediksi yang dilakukan, sehingga dalam pengambilan keputusan melalui analisis titik impas ini tetap perlu adanya kehati-hatian dari manajer guna menghindari kesalahan yang berakibat pada kerugian usaha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan break-even point. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break-even point ini dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus tertentu. Tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan laba, maka diperlukan grafik atau bagan break-even point. Nah, secara matematik, tingkat break-even point ini dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Nah, menurut Sutrisno dalam bukunya Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, mengemukakan metode perhitungan break-even point ini dapat ditentukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perhitungan dengan pendekatan matematik. Nah, ada dua cara perhitungan break-even point dengan pendekatan matematik. Yang pertama yaitu ada dasar unit, dan yang kedua yaitu ada dasar rupiah. Nah, rumus break-even point yang menurut atas dasar unit yaitu P kali Q sama dengan V kali Q ditambah BP. P kali Q dikurangi V kali Q sama dengan BP. Dalam kurung P dikurangi V tutup kurung dikali Q sama dengan BP. Q sama dengan FC dan P dikurangi V, di mana P yaitu harga jual per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, FC yaitu biaya tetap total selama setahun, dan yang terakhir Q yaitu kuantitas penjualan. Nah, maka didapat rumus break-even point dalam unit sebagai berikut. BEP atau break-even point sama dengan FC per P min V atau P dikurangi V. FC nya sendiri yaitu biaya tetap total selama setahun dikali P kurangi V yaitu P harga jual per unit, dan V nya yaitu biaya variabel per unit.
Apabila diinginkan break-even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harga P, sehingga BEP atau break-even point sama dengan biaya tetap setahun dibagi biaya variabel. Atau dari rumus tersebut ini, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum memperoleh keuntungan juga, karena semua penerimaan akan habis untuk menutup biaya tetap dan variabel yang ditanggung perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.